Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis Majid dari kelas 12 IP 1. Di sini saya mewakilkan dari kelas saya sendiri, itu mengikuti lomba 17 Agustusan. Dan saya mengikuti lomba tentang cerita Islam. Dan saya memilih saya memilih dengan tema atau judul tahun baru hijriah, aku harus berubah. Nah, sebelum ke intinya atau yang dimaksud judulnya, saya akan menceritakan sedikit sejarah penetapan tahun hijriah ini. Ya, kita semua sudah tahu lah ya tahun hijriah itu. Tahun hijriah ya ini terjadi sebelum tahun hijriah ya, maksudnya penetapannya. Itu masyarakat Arab itu masih menggunakan kalender yang bernama kalender Komariah, kalender berdasarkan peredaran bulan. Mereka itu mereka itu sepakat ya di tanggal 1 atau di tanggal awalnya itu ditandai dengan terbitnya atau bisa dibilang hadirnya hilal. Mereka juga menetapkan nama bulan sebagaimana kita mengenalnya. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti bulan Zulhijjah, bulan sebagai bulan haji. Mungkin di bulan itu banyak yang pergi haji. Mereka juga kenal bulan bulan Rajab, Ramadan, Syawal, dan yang lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan adanya 4 bulan suci. 4 bulan suci itu apa aja? Yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Safar awal atau Muharram, dan Rajab. Nah, keempat bulan suci itu mereka nggak dibolehin perang atau nggak boleh mengikuti perang, atau juga nggak boleh melakukan perang lah. Hanya aja masyarakat Arab belum memiliki angka tahun tersebut lah. Jadinya ya gitu. Mereka juga sebenarnya tahu tanggal dan bulannya, tapi ya gitu, mereka nggak ada tahunnya. Biasanya itu acuannya itu atau patokannya itu yang mereka pakai itu seperti peristiwa terbesar ya, yang peristiwa terbesar yang terjadi misalnya di tahun ini, tahun sebelumnya gitu. Jadi mereka patokin lah sebagai tahunnya itu. Misalnya tahun ini sedang terjadi saat itu tahun gajah ya kan, dulu peperangan, terus ada gajah lah dari tentara gajah ya yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Terus tahun perang Fijar kalau nggak salah, di tahun tersebut sedang terjadi perang yang namanya perang Fijar, jadi mereka namakan tahun Fijar. Terus tahun Ka'bah. Nah, di tahun itu Ka'bah sedang terkena musibah, yaitu terkena banjir dan yang lain lainnya. Lalu dibangun kembali atau diulang kembali. Terkadang mereka juga menggunakan tahun kematian tokoh-tokoh terpenting sebagai patokannya. Misalnya contohnya 10 tahun setelah wafatnya si fulan ini, fulan itu, biasanya seperti itu. Keadaan ini tuh selalu terjadi terus menerus sampai dimana berhenti di kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab.
pada akhirnya berhenti sampai di zamannya Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu para sahabat belum punya acuan dan tahunnya. Nah, acuan yang mereka gunakan itu untuk menambah peristiwa besar, contohnya seperti tahun Idzin, karena tahun itu kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah sampai pokoknya itulah ditetapkannya tahun Hijriah. Maksudnya tahunnya itu sebelumnya dipatokannya. Nah, itu masih terjadi dan berhentilah sampai di kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab waktu dia jadi khalifah. Nah, terus awal mula kejadiannya itu yang berawal saat Umar menerima surat, ya kan, tapi surat tersebut nggak tahu nih di tanggal atau di tahun yang mana. Jadi Umar mengumpulkan para sahabat-sahabatnya di Madinah dan dia meminta untuk menetapkan tahun untuk mereka itu maksudnya Umar itu menetapkan tahun itu buat masyarakat supaya bisa dijadikan acuan atau patokan. Nah, waktu sedang berunding atau sedang berdiskusi, ada juga tuh yang mengusulkan menggunakan tahun Romawi, namun ditolak sama Umar karena tahun itu sudah terlalu tua atau terlalu kuno lah bahasanya. Terus maksudnya dari tahun bangsa Romawi itu tahunnya udah kuno lah, udah terlalu tua. Terus ada yang berusul lagi nih, bagaimana kita dipatokannya itu tahunnya waktu Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, kalau mau tahu itu yang ngusulin itu kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, dan itu juga disetujui oleh Umar. Nah, lalu mereka berunding lagi tahun pertamanya itu, maksudnya bulan pertamanya itu di bulan apa. Lalu ada sahabat yang mengusulkan juga sebagai bulan Muharram, karena bulan Muharram ada bulan yang pertama. Dan pada akhirnya ditetapkanlah kalender Hijriah atau tahun Hijriah, dan bulan pertamanya itu bulan Muharram. Jadi kalau kita nyanyi itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Sabar, Ramadan itu dan yang lainnya, itu pada akhirnya itu menjadi patokan tahun baru Hijriah atau ya tahun Hijriah, tahun barunya Islam. Dan selesai, itulah ceritanya. Jadi kesimpulan yang saya maksud dari judulnya itu adalah judulnya itu tadi tahun baru Hijriah aku harus lebih baik, yaitu maksudnya saya harus lebih baik lagi dari tahun Hijriah sebelumnya, harus lebih baik lagi. Karena jujur tahun Hijriah sebelumnya itu, tahun kemarin itu, kalau jujur itu saya belum tahu lah sejarahnya tahun Hijriah. Saya tahu tahun Hijriah, ya tahu lah intinya. Cuma nggak tahu sejarahnya itu kayak gimana, sejarahnya itu gini itu saya nggak tahu. Nah, berkat pandemi ini ya alhamdulillah saya pas tahun Hijriah 2020 itu saya mengikuti keseharian yang seperti biasa dilakukan tahun Hijriah. Yang biasanya kalau di daerah saya itu tahun Hijriah itu ada kayak seperti keliling, menggunakan obor dan yang lainnya. Tapi karena pandemi itu nggak ada. Ya mungkin insya Allah lah tahun baru Hijriah selanjutnya nanti, mungkin kalau pandeminya udah selesai, mungkin saya bisa lebih baik lagi
mengikuti acara-acara yang ada di tahun Hijriah, berselawat menyebut nama Nabi Muhammad dan yang lainnya, dan mengikuti pengajian-pengajian dan juga ceramah-ceramah lainnya di tahun baru Hijriah. Oke, cukup segitu aja cerita Islam saya. Kalau ada yang salah ya mohon dimaafkan, saya juga kurang terlalu paham. Terima kasih, saya Nurholis Majid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.